Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puspitasari dengan NIM 742302024049. Saya dari kelompok KK3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kita pada minggu lalu, pertemuan pada minggu lalu, yaitu masa sahabat dan perkembangan syariat Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam itu berpindah kepada para sahabat Nabi. Masa ini kemudian disebut sebagai masa sahabat, di mana para sahabat Rasulullah itu berperan penting dalam menjaga, mengembangkan, dan menerapkan ajaran Islam. Kemudian pada masa sahabat inilah proses penetapan hukum Islam itu terus berlanjut. Nah, walaupun wahyu sudah berhenti turun, para sahabat tetap berpegang pada ajaran Rasulullah dan berijtihad berdasarkan Al-Quran serta sunnah yang telah mereka pelajari langsung oleh Nabi. Para sahabat terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama kibar as-syuhada, yaitu sahabat-sahabat senior yang banyak bersama Nabi dan memiliki pengalaman langsung dalam perjuangan Islam. Yang kedua itu sigar as-sahaba, yaitu sahabat-sahabat yang lebih muda. Mereka biasanya menjadi murid bagi sahabat-sahabat senior, meneruskan ilmu dan perjuangan Islam ke generasi berikutnya. Yang kemudian kita beralih kepada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada 4 orang khalifah. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin selama 3 tahun, dan pada masa beliau itu beliau berjuang keras menegakkan keutuhan umat Islam dengan menghadapi para nabi palsu dan golongan yang menolak membayar zakat. Kemudian Umar bin Khattab, beliau memperluas wilayah Islam hingga ke Syam, Irak, Mesir, dan daerah-daerah sekitarnya. Kemudian pada masa Umar ini, hukum dan sistem pemerintahan Islam itu mulai tersusun lebih rapi. Kemudian yang ketiga itu Utsman bin Affan. Beliau dikenal karena jasanya dalam menyatukan bacaan Al-Quran. Salah satu metodenya itu dengan ras Utsmani, yaitu cara penulisan Al-Quran yang seragam. Selain itu, beliau juga menetapkan azan Jumat dikumandangkan 2 kali agar umat lebih siap menyambut waktu sholat. Kemudian yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah khalifah yang keempat yang memiliki banyak fatwa dan ijtihad. Beliau dikenal tegas dan cerdas dalam menghadapi persoalan hukum serta politik pada masanya. Ali juga menekankan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam menegakkan syariat. Kemudian perkembangan syariat dan ijtihad itu pada masa sahabat, ijtihad menjadi alat yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang tidak dijumpai langsung pada masa Nabi. Dengan ijtihad, para sahabat mampu menyesuaikan hukum Islam dengan situasi baru tanpa keluar dari prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga sangat berhati-hati dalam berfatwa karena menyadari besarnya tanggung jawab dalam menafsirkan hukum Allah. Dari sinilah kemudian berkembang dasar-dasar hukum Islam yang menjadi fondasi bagi generasi tabi'in dan ulama setelahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.